Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan pelihara kita hari lepas hari dalam kesetiaannya. Dia selalu muncul seperti fajar dalam kesetiaannya. Dia selalu menggenapi firman-Nya dalam kesetiaannya. Jadi sangat diberkati orang yang hidup di dalam kehendak-Nya. Dia akan dipelihara oleh perjanjian-perjanjian Allah yang di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu pokok firman Tuhan dalam seri pelajaran Manusia Allah. Kita mulai dengan pembacaan ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Di sana dikatakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam pelajaran yang pertama, kita telah membahas tentang manusia Allah ini. Siapa yang disebut manusia Allah? Dan apa ciri-ciri dari manusia Allah itu? Secara singkat, saudara, kita ingat bahwa manusia Allah adalah manusia yang lahir dari Allah. Mereka adalah manusia yang telah dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh firman dan Roh Kudus. Dia adalah satu kejadian yang baru. Dia bisa menyadari akan keberadaan Allah. Itu sebabnya dia bisa beribadah kepada Allah. Bahkan dia juga bisa melayani Allah. Maka manusia Allah dalam bahasa Inggris disebut man of God. Di dalam bahasa Indonesia istilah lain di dalam Alkitab adalah hamba Allah. Ya, orang kudus, ya ini yang seringkali melekat pada jabatan para nabi di dalam perjanjian lama, tetapi itu adalah melekat kepada setiap anak-anak Tuhan di dalam perjanjian baru oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan kita dan karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ciri yang pertama kita telah membahas manusia Allah itu adalah manusia yang setia. Atau kalau kita sebut pria-prianya Allah adalah pria-pria yang memiliki sifat setia dan bisa dipercaya. Dalam bahasa Inggris disebut faithful, bisa diandalkan ya. Kita ingat pelajaran yang pertama, setia kepada Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, setia kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, setia kepada gereja. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ciri yang kedua dari manusia Allah ini, dari pria-prianya Allah. Apa itu? Manusia Allah memiliki ciri yang kedua adalah bisa diajar. Teachable, ya, bisa diajar. Nanti akibat dari bisa diajar menjadi bisa dibentuk. Karena bisa dibentuk, maka kemudian bisa disempurnakan. Jadi kesempurnaan gereja tidak jadi begitu saja. Seorang akan sempurna kalau yang tidak sempurna itu dihilangkan. Nah, perlu untuk rela. Yang paling pokok awal dari semua kerelaan itu adalah rela untuk diajar, rela untuk diarahkan, rela juga untuk dikoreksi. Memang ini tidak selalu mudah, terutama bagi para pria yang seringkali pride-nya terlalu tinggi ya, kebanggaan akan dirinya, egonya ya terlalu tinggi sehingga kalau datang koreksi bukan sadar dan bersyukur, apalagi kemudian berubah, tapi malah jadi marah-marah ya. Kemudian orang yang mengoreksi bicara satu kata, kita serang dengan berpuluh-puluh kata karena kita pada dasarnya tersinggung. Pada dasarnya kita memiliki sikap yang tidak siap untuk dikoreksi. Saudaraku, itu bukan ciri manusia Allah. Itu juga bukan ciri pria-prianya Allah. Ya, jadi pria-prianya Allah, manusia Allah itu
bisa diajar. Karena bisa diajar, dia bisa diarahkan, bisa juga dikoreksi. Nanti ujungnya dia bisa disempurnakan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Haleluya. Nah, dalam hal bisa diajar ini pun ada 3 hal yang kita akan bahas ya. Yang pertama, mau diajar oleh orang lain. Sikap mau diajar oleh orang lain berarti memberikan kesempatan bagi orang lain, meskipun orang lain itu sama-sama manusia, tetapi dia cukup rendah hati dan terbuka untuk mendapatkan masukan atau ajaran yang dibawakan oleh orang lain. Sebenarnya dari kecil kita sudah dididik demikian. Sejak dari bayi, seorang manusia itu diarahkan oleh orang lain. Apakah itu orang tuanya, ataukah pengasuhnya, guru-gurunya, bahkan di dalam aspek rohani ada guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, ya kan, ada juga hamba-hamba Tuhan. Nah, tetapi kalau seorang manusia itu tidak mau diarahkan oleh orang lain, maka firman Tuhan dan petunjuk Tuhan sekalipun tidak akan berguna. Ulang, jika seorang pria tidak mau diajar oleh orang lain, maka firman dan petunjuk Tuhan pun tidak akan berguna. Karena Tuhan tidak berfirman langsung dari sorga kepada seorang pria. Tuhan akan berfirman melalui seorang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kepada pria itu. Dan saluran firman Tuhan atau petunjuk Tuhan itu bisa siapa saja yang Tuhan berkenan. Bahkan terhadap Bileam yang tidak bisa diajar oleh orang lain, Tuhan pakai seekor keledai. Saudaraku, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai 22. Mazmur 50 ayat 16 sampai 22. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saudaraku, ini mengerikan, 2 ayat ini. Bagi seorang pria yang di mata Tuhan itu selalu membenci teguran dan mengesampingkan firman Allah, bahkan Tuhan pun tidak berkenan kalau orang itu menyelidiki kebenaran firman. Menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan ketika orang itu menyebut-nyebut perjanjian Allah, mengutip ayat firman Tuhan pun Allah sebenarnya keberatan terhadap pria-pria yang sulit untuk dinasehati, sulit untuk ditegur dan diberi masukan. Kenapa? Karena menurut Tuhan, percuma. Bahkan orang itu akan cenderung mempermalukan nama Tuhan sebab kalau bicara, dia bicara firman, tapi kelakuannya tidak cocok dengan perkataannya. Jadi Tuhan dan firman-Nya terancam untuk dipermalukan. Ya, makanya ayat 18 bunyinya begini, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia tuh. Dan bergaul dengan orang berzina. Nah, kan antara mulut dan kelakuannya nggak cocok. 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Tadi ngomong firman, habis gitu nipu orang. Nah, 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Tuh, sama kakak adik juga nggak akur. Tega pula untuk memfitnah. Ya, kalau disebut anak ibumu kan berarti saudara sekandung. Dan itu difitnahnya pula. Dan ketika duduk, dia ngerasanin saudara-saudaranya, yang ngomongin yang jelek tentang saudara-saudaranya. 21. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka
bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Mengapa orang itu bisa di satu saat ngomongin firman, di saat lain memfitnah saudaranya? Karena dia tidak menghormati firman, dianggapnya Allah itu sederajat dengan dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat terhadap Allah dan firman-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan digratisin. Nasihat-nasihat Allah dicuekin. Sehingga Allah melihat bahwa orang itu sebenarnya nggak bisa diajar. Dan kalau orang tidak bisa diajar, maka petunjuk dan firman Allah pun jadinya percuma. Bisa menangkap ya saudaraku ya? Nah ayat 22 berkata begini, perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Jadi pada satu titik nanti Allah akan menerkam orang itu. Ya banyak cara Allah menerkam orang itu. Ya kalau memang tidak bisa dinasihati baik-baik, ya kemudian akan mendapat teguran. Ditegur nggak mempan, akan dapat pukulan. Nah pukulan ini kan nggak enak saudaraku ya, bisa berupa musibah, bisa berupa kegagalan, kekecewaan ya, suatu kecelakaan, suatu malapetaka. Dalam kasihnya Allah mau orang itu sadar dan bertobat, tapi dasarnya susah diajarin, susah dinasihatin, pakai kata-kata yang lemah lembut nggak mempan. Ya, nah kalau sampai kekerasan itu tidak juga menyadarkan dia, maka tentu orang ini binasa. Nah, itu bukan ciri-ciri manusia Allah. Itu adalah ciri-ciri orang fasik, kata Tuhan ya di dalam ayat yang ke-16 tadi. Saudaraku, sungguh mengerikan hal ini. Dijauhkan Tuhan kiranya kita dari sifat-sifat seperti ini. Memang Tuhan mengajar kita selamanya tidak selalu lewat pendeta, tidak selalu lewat gembala. Banyak kali juga lewat pasangan hidup kita. Mungkin Tuhan mengingatkan melalui anak kita, melalui orang lain ya yang mungkin dipakai Tuhan, bisa saja dia saudara seiman di gereja dan seterusnya. Tetapi ingat ya, bahwa Tuhan pun bisa memakai keledai untuk mengingatkan seorang nabi yang namanya Bileam. Jadi sifat keras hati ini, tidak mau diajari ini bisa menjangkiti siapa saja. Dan kita mohon Tuhan menolong kita agar kita tidak kejangkitan sifat seperti ini. Sama sekali tidak menguntungkan ya saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, apalagi ciri dari manusia Allah yang salah satu cirinya adalah bisa diajar. Manusia Allah itu bisa diajar, mau diajar oleh orang lain itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat nanti bahwa mau juga belajar sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam orang atau manusia Allah itu juga mampu untuk belajar secara mandiri, kita lihat beberapa contoh dulu ya. Bagaimana Timotius sendiri juga adalah manusia yang bisa diajar. Nah, kalau kita lihat contoh Timotius itu bisa diajar oleh ibunya dan juga oleh neneknya. Alkitab memberikan kesaksian di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lihat ya, jadi pendidikan pengajaran yang paling kuat itu bentuknya adalah impartasi. Impartasi itu apa? Menular. Paulus bisa melihat ada ciri-ciri iman di dalam diri Timotius itu yang mirip dengan yang ada pada ibunya dan yang ada pada neneknya. Oh, Timotius hamba Tuhan muda ini. Rupanya dari kecil mempunyai sifat manusia Allah, yaitu bisa diajar oleh orang lain. Dalam hal ini orang yang lembut pun dia tidak bantah, yaitu ibunya dan juga neneknya. Ya. Orang fasik bahkan ayahnya pun dilawan, ya kan? Apalagi ibunya. Tetapi orang atau manusia Allah itu, dia dengar-dengaran dan bisa dididik.
Itu yang pertama kita lihat dalam kehidupan Timotius. Yang kedua di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Guru-guru rohani dari Timotius itu diingat. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lihat, ujung dari orang yang bisa diajar oleh orang lain adalah keselamatan. Karena dia akan diajar apa itu isi kitab suci, bagaimana untuk menerima keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu kan karena diajar. Dan orang yang mau diajar bukan hanya mendapatkan petunjuk, tetapi dia juga mendapatkan perubahan hidup. Perubahan hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kepada kekekalan. Ya. Berikutnya contoh tentang Timotius. Ya. Timotius juga pergi bersama Paulus, dan di dalam pelayanan itu dia pun diajar oleh Paulus. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 1-3, di sana dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Nah, kalau murid ada guru, ya kan? Dan ini murid istimewa karena melekat di ingatan guru dalam hal positif. Ya. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini, sang murid tadi, dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Tuh kan, kalau susah diajarin, sunat pun nggak mau dengan alasannya sendiri. Dia bisa berbantah-bantah dengan Paulus, kan sunat itu perjanjian lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tetapi kita melihat bahwa sikap dari Timotius itu bisa diajar, bisa diarahkan, bisa dinasihati, dan memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga Paulus sangat diberkati dengan keikutsertaan dari muridnya ini, yaitu Timotius yang masih muda ini. Nah, kesimpulan sampai di sini, para pria-pria Allah ya, seorang pria harus mau jadi murid dulu, baru jadi guru. Ini kesimpulan. Seorang pria, seorang manusia pada umumnya, harus mau jadi murid yang baik dulu, baru dia akan menjadi guru yang baik. Puji Tuhan ya, haleluya. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran ini. Untuk bagian yang kedua, ciri dari manusia Allah adalah mau belajar sendiri, mau belajar secara mandiri. Nah, kenapa ada orang yang tidak mau belajar? Ya, karena dia sudah merasa cukup mungkin, atau merasa sudah sempurna, tidak ada lagi isu, atau dia menyangka bahwa memang tidak ada yang perlu dipelajari, semua sudah dia tahu, dan seterusnya. Saudaraku, dengan rendah hati, kalau Tuhan bicara atau Tuhan bilang bahwa target Tuhan, gereja harus sempurna, apakah kita saat ini bisa berkata di hadapan Tuhan dan manusia bahwa kita sudah sempurna? Kalau memang kita sudah sempurna, mengapa kita masih ada di dunia ini? Kenapa kita tidak diangkat ke sorga seperti Henokh? Dan kalau kita menyadari, oh belum, saya belum sempurna, kenapa nggak mau belajar? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Kalau kita ini manusia Allah, berarti kita mengindahkan firman Allah. Salah satu firman Allah adalah bahwa gereja harus disempurnakan. Kita diminta untuk tidak bercacat dan tidak ada kerut atau semacam itu. Nah, kalau memang kita ini manusia Allah, tentu kita menghormati hal ini. Salah satu bukti kita menghormati adalah kita dengan rendah hati menyadari bahwa kita ini belum sempurna dan perlu untuk terus disempurnakan. Nah, menunggu orang lain mengajar kita itu jarang-jarang. Contoh ke gereja, ya kalau seminggu sekali, berarti
Kita hanya sekali dalam seminggu, mungkin hanya 45 menit mendapat pengajaran dari hamba Tuhan yang membawakan firman. Selebihnya bagaimana? Ya kan? Mungkin di rumah atau di sekolah dan seterusnya. Adakah pelajaran firman Tuhan yang kita terima? Kalau tidak, begitu lambatnya kita belajar. Tidak cukup kita menunggu orang lain mengajar kita. Kita pun perlu memiliki satu kehausan, memiliki satu kerinduan untuk mendalam di dalam firman Tuhan. Dan kalau mengandalkan pengajaran dari orang lain itu tidak cukup, kan harus belajar sendiri. Ya, jadi manusia Allah itu memiliki sifat kerinduannya begitu besar sehingga dia tidak bertumpu hanya kepada pengajaran dari orang lain, tetapi dia belajar sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius tadi, ayat 2 Timotius 2 ayat 15, kita lihat di sana. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi, belajar sendiri, kemudian kita mempraktekannya, apa yang kita pelajari itu adalah modal sebelum kita mengajar orang lain. Ya, di sini dikatakan usahakanlah supaya engkau layak. Ini kan berarti belajar sendiri. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Jadi ada pekerja yang nggak layak ya sebenarnya ya. Iya, kalau secara pelajaran juga dia tidak mendalam, secara perilaku juga tidak mempraktekkan pelajarannya, sebenarnya kan dia tidak layak disebut sebagai pekerja, apalagi untuk mengajar orang lain. Ya, nanti orang lain akan balik ke dia gitu. Kamu bisa ngomong tapi kamu sendiri tidak melakukan, kan jadi malu. Nah, di sini kembali ya saya bacakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kenapa bisa terus terang? Ya karena dia tidak ada yang disembunyikan. Ya dia tidak usah malu juga. Orang tidak akan bongkar kehidupannya dan dia harus malu kan begitu. Sebab dia mengusahakan supaya dia layak di hadapan Allah. Nah, kita sambung lagi dengan 1 Timotius 4 ayat 13, 15, 14, ya, 13, 15 sampai 16. Yang 14-nya kita skip. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wow, 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 wow. Ya, luar biasa. Ya, jadi manusia Allah itu belajar dulu, baru mengajar. Membangun dirinya dulu, baru membangun orang lain. Ya, memperbaiki kelakuannya dulu, baru menasihati orang lain. Ya, kalau kita baca urutannya kan begitu. Ya, kita lihat ayat 13 ya dari 1 Timotius 4 ini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Gak nunggu orang lain bacain. Gak nunggu orang lain nyuruh-nyuruh, ngingetin. Ya, disuruh tekun membaca kitab-kitab suci. Nah, untuk apa? Nah, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi sebelum tampil untuk memberikan kata-kata pembangunan atau pengajaran, baca dulu Alkitab. Ya, saudaraku. Nah, yang ayat 15 bilang begini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, praktekin dulu. Sampai orang lain melihat perubahannya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Praktekin dulu, sampai orang lain lihat perubahannya. Bahkan, ayat 16, awasilah dirimu sendiri. Paling gampang ngawasin orang lain.
firman ini cocok buat orang lain, ya, semuanya perlu kecuali dirinya sendiri, itu paling gampang. Tapi firman Tuhan tidak begitu. Firman Tuhan bicara, awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Ya kan? Dan bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi nggak cuma ngajar kemudian masuk neraka ya. Bisa, ya bisa. Orang ngajar, orang lain percaya, yang diajarin percaya masuk surga, yang ngajar nggak praktek, maka dia sendiri masuk neraka. Ya bisa. Ya kan? Seperti orang kalau di terminal bilang, misalnya terminal Kampung Melayu, priok, priok, priok gitu kan. Yang priok yang mana Pak? Yang itu busnya. Nah orang yang tanya percaya dia naik ke bus itu. Sampailah dia ke Tanjung Priok. Sementara yang teriak-teriak tetap di Kampung Melayu. Kan begitu. Ngeri kan? Nah itu sebabnya manusia Allah itu selain bisa diajar oleh orang lain, dia juga bisa belajar sendiri. Bahkan mau, bahkan rajin untuk belajar sendiri. Ya, membaca kitab suci dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Imam Ezra di dalam Ezra pasal 7 ayat 10. Ya, Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, urutannya jelas ya. Pertama, si Imam Ezra ini meneliti dulu Taurat Tuhan. Setelah ngerti, dilakukan. Nah, setelah melakukan, baru mengajar Israel. Ulang ya, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oh, saudaraku, kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan ini, urut-urutannya, hidup kita akan sangat indah. Hidup kita akan mengalami progres, mengalami kemajuan. Hidup kita juga akan berdampak kepada orang lain. Sebagaimana yang Tuhan berkenan, setiap orang diselamatkan, setiap orang boleh dibaharui dari hari ke hari, bahkan sampai kepada kesempurnaan. Nah, kesimpulan yang kedua, seorang pria Allah atau seorang manusia Allah tidak menunggu orang lain untuk mengajar mereka, tetapi mereka rajin belajar sendiri. Tekadnya besar untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Tekadnya besar untuk mempraktekkan firman itu dalam keseharian, sehingga hidupnya semakin berkenan kepada Allah dan berkenan juga di hadapan manusia. Haleluya, haleluya. Inilah renungan kita pada saat ini, saudaraku, tentang ciri kedua dari manusia Allah, yaitu manusia yang bisa diajar. Satu, diajar oleh orang lain. Dua, dia pun belajar sendiri. Manusia Allah itu, dia belajar, dia praktek, kemajuannya nyata, dan baru mengajar orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kita kelembutan hati. Meskipun kita ini terlahir sebagai kodrat pria, namun lemah lembut dan rendah hati adalah sifat Allah. Dan kalau kita telah dilahirkan kembali dari air dan roh, kodrat ilahi itu pun ada pada kita, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Bahkan Tuhan Yesus mau kita belajar seperti dia, dan pelajaran pertama yang dia mau kita pelajari adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, seorang yang lemah lembut dan rendah hati itu akan bisa diajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.